Baik guys, sekarang kita akan mencoba memperbaiki seal shock motor smash yang rembes sebelah ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus melepas spakbor depan dulu. Jadi nanti kita akan pakai tes alat tracker khusus ya, rakitan industri rumah seperti ini. Jadi ini kasusnya motor adalah sebelah kiri aman, sebelah kanan yang rembes. Jadi kita rencana mau diganti satu aja. Nanti kalau kisaran 1 minggu sudah bisa dipakai, ada kendala kita rekam lagi untuk pengalamannya. Ciri-cirinya seperti ini, rembes. Langsung buka baut kaliper rem, selang minyak. Jadi alat-alat harus komplit untuk teman-teman. Gunakan kunci shock agar mata baut tidak rusak, sehingga pengerjaan lebih mudah. Jadi kalau misalkan teman-teman motornya seperti ini tidak segera diperbaiki, efeknya nanti bahaya, ngelos, bisa nyeruduk. Karena untuk motor, tenaga mesin, rem belakang depan ini sangat penting. Kalau begini goyang peleknya pasnya bengkok. Nah ini ada, kalau pas pelepasan kalau agak sedikit gerak peleknya ya, ini asnya biasanya udah bengkok. Kalau as teman-teman bisa beli di harga 12.000 dan 15.000, tergantung untuk ukuran dan ketebalan ya. Nah baut disc brake sudah dikendorin ya. Kita buka mur untuk as sebelah kiri. Jadi alat-alat cuma cukup sederhana aja, baru kita dorong pakai obeng ataupun besi khusus boleh. Nah kita lepas dulu peleknya. Jadi kita akan fokus memperbaiki yang sebelah kanan yang oli minyaknya ini keluar, mengakibatkan pengelosan rem. Kita ganjelnya pakai Patako Herbal, karena ini langsung di perkampungan. Untuk baut-baut teman-teman harus membuka dulu. Nah setelah baut-baut sudah kita lepas, kita angkat untuk spakbor depan. Nah ini bentuknya seperti itu untuk tameng-tameng spakbornya. Jadi kalau untuk motor jenis bebek ataupun matic harus dilepas dulu rodanya, karena untuk pengisian minyaknya itu langsung dari atas, jadi harus disopot bautnya. Tapi kalau untuk motor laki cowok ya, patangan itu Yang bocor ini cuma mengganti doang, minyak juga bisa tanpa dibongkar. Nah ini kayak begini yang bocor. Jadi minyaknya turun. Nah harus dilepasin dulu spakbornya. dua-duanya bocor. Enggak, kalau sebelah kiri masih aman, sebelah kanan doang ini yang rembesnya parah. Oh, ini rembesnya. Jadi kita akan fokus pakai alat tracker, apakah mampu buat dorong, menahan, ataupun patah ya. Karena bukan industri pabrik, rakitan rumah. Harusnya ada itunya sih yang buat nyongkel asing. Oh iya ya, buat nyongkel ya. Paling bikin yang gepeng-gepeng biasanya mah. Bikin kayak buat ngopor bearing. Ada iya, traktor khusus seal ya. Oh wow.
Ada sedikit mangap. Nah, kita congkel untuk celah segitiganya. Nah, dia bisa turun ya, tarik ke bawah. Nah, itu untuk setelah melepas pakai obeng min. Nah, kita akan coba praktek pakai tracker ya. Yang teman-teman masih penasaran dan bingung, ke bawah lagi sih nggak apa-apa, Pak. Ini udah ini kan nanti nggak nyampe, kurang lagi ke bawah lagi ini. Ini jadi bisa disetting. Nah, jadi kita mau ngetes industri tracker rumah bagus atau tidak. Kalau bagus kita bisa produksi banyak. Kalau ada yang mau mesen 10 20 silakan komentarnya. Jadi enak buat ngambil kawat pin bajanya ya. Kita gunakan obeng min. Jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan sendiri kalau ada tracker ininya ya, karena kalau ditahan pakai tangan kayak begini ini sangat keras ya. Kita pakai cutter untuk mencopot kawat spring. Obeng minnya lupa naruh, jadi kita pakai cutter pun bisa ya. Nah, itu seperti itu, sangat penting. Jadi kalau nyopot teman-teman jangan sampai lupa naruh ataupun hilang ya, nanti malah nggak bisa dipasang kembali. Ngunci ya? Buat ngunci itu. Nah, baru ini diputar ke kiri untuk melepas. Ini ada adapternya, dia akan ke atas sendiri ya. Biasanya cepat. Nah, dia seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini seperti ini tutupnya. Ini per bajanya. Per bajanya. Jadi sebelumnya ini juga udah pernah ganti minyak sok. Itu masih agak merah. Jadi belum pekat hitam putih. Biasanya kalau udah jelek ciri-cirinya dia putih. Iya. Dia masih agak merah. Kalau udah jelek dia warnanya putih, hitam putih. Ini masih merah itu. Kita congkel pakai obeng min test pen. Nah, ini tutup seal debu. Seperti itu, seal debu. Nah, ini yang agak gampang-gampang susah yaitu mengangkat sealnya ya, seal asnya. Di sini ada spring kaitan juga, buang dulu untuk minyaknya. Ini menggunakan kunci apa? Kunci L. Ukuran berapa? 6 apa berapa ini? Minyak sok kita buang, kita lanjut melepas baut L pada bagian bawah. Agar bisa ditarik as dari sulingan. Nah, seperti ini kita lihat apakah baret atau tidak ya. Ini masih ada minyak soknya. Kita periksa teman-teman untuk asnya aman ya. Asnya aman, cuman ini mengakibatkan banjir ya. Padahal settingan minyaknya sudah cukup pakai rumus standar. Enggak terlalu baret parah. Biasa kalau yang sering rembes ini masih standar bagus kebilangnya ini. Iya, baret. Biasanya garis-garis kalau baret marah. Kalau ini ya masih layak. Nah, ini seal debu. Seal debunya juga ini udah kaku. Ini tutup.
Nah, kita akan mengakalin seal shocknya ya teman-teman. Nah, ini springnya, spring seal shock, bentuknya seperti itu. Ini harusnya kalau pakai yang itu kan tinggal di sama kayak tracker itu. Bikin besi bengkokan juga gini-gini bisa. Nah, ini trackernya belum ada, kita pakai obeng min aja ya, karena ini diprediksi seal shocknya jelek. Ya bocor ya, rembes ya. Udah rembes soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti minyak ataupun bongkar, harus ganti baru ya, agar lebih yakin lagi dan lebih presisi lagi. Nah, kita pakai obeng min, lepas juga itu bentuknya seperti itu. Kita lihat, ini udah kaku banget ini. Oh iya, ini juga udah nggak terlalu apa namanya, ini udah agak sedikit mencong kalau dari sekilas dilihat ya. Ini udah aus miring dari sealnya sendiri ya. Kita akan coba ganti yang baru. Nanti kalau sudah beres sekitar seminggu lah, saya review lagi ya, saya bahas lagi. Jadi apakah masih ada kendala ya, jadi apakah kendalanya beneran dari seal karet ataupun dari si asnya yang sedikit baret tapi tidak terlalu parah ya. Kalau seperti ini, kalau menurut saya ini masih layak ya. Kalau punya saya yang New Mega Pro, dia baretnya baret besi vs besi ya, itu yang mengakibatkan keluar. Nah, ini minyak shock kita harus sediakan, dan seal kita coba pakai seal yang baru. Jadi sebelumnya ini motor pernah ganti minyak tapi sealnya belum ya, tapi yang sebelah kiri berhasil nggak bocor, tapi ini yang sebelah kanan. Ini bentuk yang seal yang baru seperti ini teman-teman ya, SKT Suzuki Jenny Parts. Ini ada jenis spare-nya. Ini perbandingan yang lama dan yang baru ya teman-teman. Nah, tutorial ini berlaku untuk motor Jupiter, Supra, Shogun, Smash, masuk. Sistem pengerjaannya ataupun perakitannya sama. Nggak usah lah, biarin standar baik. Kalau potong mah memang dia kalau nggak ada suku cadang ya. Juga kan udah seret itu, gempit. Kalau ini kan udah ini banget. Kayak ini udah sedikit kemakan juga gitu as. Ya apa sih seal asnya ini. Langsung kita pasang aja. Nah, kalau ini kan masih presisi banget tuh. Ada perbedaan untuk teman-teman. Jadi ini yang baru dan yang lama ya. Jadi ini lebih presisi banget kalau yang baru ya. Kalau yang lama ini udah longgar banget. Jadi udah ya waktunya ganti lah. Kalaupun dimodifikasi ya itu susah juga. Jadi harus wajib ganti baru. Kalau untuk masalah seal shock ataupun seal klep mesin juga kalau udah kena harus diganti ya, karena fungsinya adalah untuk menutup celah ya. Ini kita pantek perlahan, dirangkep dengan yang lama, baru kita palu-palu dikit ya. Dan dilihat posisi ukuran. Jadi ini durasi panjang nggak masalah teman-teman, jadi banyak manfaat dan ilmu. Baru kita lanjut pasang kawat baja springnya buat ngunci seal agar tidak keluar ya, loncat. Nah, Kunci. kita bersihkan dulu untuk as besi, baru kita masukkan. Nah, dia presisi
Nah, baru kita pasang untuk pada bagian bawah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dicuci pakai bensin silakan, mau enggak silakan. Tapi kalau ini kondisinya masih bagus bersih ya, karena ibaratnya baru hitungan kurang lebih ya 1 bulan lebih lah habiskan di minyak. Cuman kendala tiba-tiba rembes. Tadi sudah dicek sealnya seperti ini. Yang sebelah kanan. Kita kencangkan kembali untuk pada baut L bawah ya, untuk pengunci sulingan as. Ini seal debu pasang. Ini ganti juga. Ini juga hasilnya udah longgar ya, udah nggak presisi. Kalau yang ini masih aman. Pasang ini udah sedikit longgar. Jadi debu udah masuk kalau longgar. Iya, tapi nggak terlalu parah banget. Kalau yang udah nyampe retak parah. Baru kita pasang per ya, per untuk pada bagian pemasangan yang padat pada bagian bawah ya teman-teman. Yang renggang itu yang atas. Jadi jangan lupa buat pemula ya. Nah ini yang sangat penting adalah minyak, pemasukan minyak. Ukurannya kita tinggal masukkan, tapi nanti kita bisa dapat rumus standar ya. Ini yang bikin simpang siur. Jadi harus memakai rumus ukuran mili. Ada yang pakai langsung rumus takaran pabrik. Dikit lagi. Jadi kalau udah volume olinya udah naik, kita bisa sesuaikan. Nah, yang standar segini. Standar as mantok ke bawah, per posisi ke atas, oli rata. Nah ini kalau yang standar kayak gini teman-teman. Ini saya jelasin lagi, mungkin suaranya agak pelan ya, karena ini ngerekam pakai bukan wireless. Jadi kalau untuk settingan standar motor apa aja ya, as ini mentok ke bawah ya, kemudian pernya ini ke atas. Nah minyaknya sesuaikan volumenya, itu akan sesuai dengan ukuran takaran pabrik ya. Kalau udah pasang baru kita tarik. Nah jadi teman-teman langsung pakai logika pengerjaannya ya, kalau udah paham rumusnya. Jadi nggak usah ngelihat contekan 65 mili, 103 mili, 63 mili untuk Satria FU dan lain sebagainya. Jadi tinggal sesuaikan aja, dipentokin asnya, pernya di atas, minyak volumenya seimbang. Baru kita pasang kembali tracker ya. Nah kita jepit kunci untuk as ya, baru kita kunci pada bagian atas agar kedorong ke bawah. Nah, ini kunci spring kawat baja stainless. Nah jadi seperti itu teman-teman kalau untuk setting ukuran minyak rem ya. Di posisi pen udah masuk, Baru kita lepas lagi untuk trackernya ya. Seal naik ke atas lagi. Nah ini aman, dia nggak jepat ataupun loncat ya kalau udah dikunci. Coba kita tes pompa apakah ada kebocoran rembes ya. Jadi diputer agar minyaknya ini
Nah, aman nih teman-teman. Jadi ini ada kendala sedikit, yaitu tutup silnya yang kurang bagus. Tutup silnya aja. Ini udah dipompa aman. Ini tangan satu ya, saya tes. Ini bagus nih, stabil, pabrik. Tangan satu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngisi minyaknya kebanyakan, dia akan padat. Bahkan tidak akan ngeper ya. Tapi kalau untuk sesuai rumus yang tadi yang saya jelaskan tadi, itu akan bagus. Ya. Itu yang jarang orang-orang pahamin ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Ataupun teman-teman butuh kayak gininya, mau mesen nanti saya buatkan, mudah-mudahan bisa ya. Tapi yang banyak mesennya, kalau misalnya teman-teman mau dijual lagi. Kalau cuma mesen 1-2 ya repot. Karena sibuk. Jadi teman-teman bisa ngerjain di rumah sendiri nih kalau punya kayak begini. Nggak usah bantuan orang lain gitu kan, tinggal ngunci. Tinggal teman-teman beli seal shocknya misalkan di online, ininya beli juga, jadi masang sendiri. Cara rumus minyaknya juga gampang, belajar dikit-dikit. Nah, ini udah aman. Nanti sekitar seminggu kita akan review lagi apakah ada kendala atau tidak ya, karena ini sangat penting. Jadi kita ilmunya itu nggak setengah-setengah, langsung dibukakan aja ya. Kalau misalkan ilmu pakai rumus hitungan mili ukuran itu yang bikin susah nangkap. Sementara teman-teman motornya beda. Kalau pakai rumus yang kayak tadi itu enak. Asnya pendokin ke bawah, pernya ke atas, baru isi minyak. Itu rumus standar ya. Tapi itu jarang orang-orang paham, dan bengkel-bengkel juga nggak semuanya nguasain di bidang itu. Kadang ada yang jago di kelistrikan, ada jago di bagian mesin ya, ada yang jago bagian modif. Jadi beda-beda kalau untuk di segi otomotif, mekanik. Cukup sekian, semoga bermanfaat video ini ya. Silahkan di subscribe, di share, dan di like ya. Dan silahkan tinggalkan komentar pengalaman ataupun pertanyaan kerusakan motor. Siapa tahu saya bisa menjawab untuk kerusakan-kerusakan dari motor teman-teman. Tidak ada orang pintar sebelum belajar. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya.